حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Hadis yang sebelumnya yang sudah kita baca distorkan lebih dahulu, yaitu hadis yang berisikan tentang keutamaan salat malam, yang mana sudah kami jelaskan bahwasanya salat malam, qiyamul lail, witir dan juga yang semisalnya merupakan da'bus salihin, yaitu kebiasaan orang-orang saleh. Jadi kebiasaan orang-orang saleh mereka menjaga salat malam, tidak bermalas-malasan, tidak lelap dengan tidurnya, tidak barakallahu fiik, full untuk tidur atau semisalnya, tapi mereka menyisakan waktunya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Artinya, dan ambillah dari sebagian malam tersebut, barakallahu fiik, untuk apa? Bertahajud sebagai bentuk amalan tambahan untukmu. Nafilatan lak. Naam. Kemudian barakallahu fiik, pembahasan yang berikutnya pada pertemuan yang telah lalu yaitu keutamaan salat duha. Sudah kami sebutkan barakallahu fiik, dibiasakan salat duha. Kalau antum khawatir lupa, bisa digabungkan ketika antum duduk setelah subuh. Setelah salat subuh antum duduk, murajaah, hafal Al-Quran, setoran. Setelah itu nanti syuruk, langsung aja mulai. Mafhum? Salat 2 rakaat duha dapat gandengan rentetan daripada pahala yang sangat besar. Mafhum? Naam. Dibiasakan barakallahu fiik, karena kadang-kala kalau ditunda, mungkin dia lupa, terlewatkan, terluputkan, akhirnya tidak salat duha. Hukumnya enggak wajib, sunnah hukumnya, cuman amalan sunnah yang seperti ini kalau memungkinkan untuk dijaga. Karena termasuk apa kemarin? Salah satu wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wasiatkan. Puasa 3 hari dalam sebulan. Kemudian witir sebelum tidur. Kemudian 2 rakaat duha. Kemudian juga hadis berkaitan masalah apa kemarin? Masalah tahiyatul masjid. Upayakan semaksimal mungkin sebelum antum duduk masuk masjid, salat 2 rakaat lebih dahulu. Dikenal dengan tahiyatul masjid. Yang hafal 3-3-nya disetorkan serentak seperti biasanya. Yang hafal cuma 1 atau 2 berikutnya. Tafadhalu. Naam, tafadhal.
Nabi radhiyallahu anhu qala Ausani Ausani Khalil sallallahu alaihi wasallam bi salatin bisiyami salasati ayyamin min kulli shahrin wa rakaat duha wa an kufira qabla an arda qabla an arqud qabla an arquda. Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan barakallahu fiik, disimak baik-baik berikutnya. Amalan sunnah yang selanjutnya adalah salat 2 rakaat setelah wudu. Jadi amalan-amalan sunnah seperti ini para ulama telah menjelaskan bolehnya menggabungkan lebih daripada satu niatan dalam satu amalan. Apabila amalan itu hukumnya sama. Mafhum? Bolehnya menggabungkan apa? Bolehnya menggabungkan niat lebih dari satu. Dalam apa? Dalam satu amalan kalau memang hukumnya sama. Salat 2 rakaat duha sunnah enggak? Sunnah. Salat 2 rakaat setelah wudu sunnah enggak? Sunnah. Salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Naam. Kemudian salat 2 rakaat sebelum subuh. Antum gabungkan dalam satu amalan boleh. Paham? Naam. Paham ya? Tapi waktu-waktunya dikondisikan. Yang bisa digabungkan 2 rakaat sebelum subuh adalah tahiyatul masjid. 2 rakaat setelah wudu. Bisa dipahami? Atau menggabungkan yang lain. 2 rakaat setelah wudu dengan 2 rakaat duha dengan 2 rakaat tahiyatul masjid. Bisa enggak? Bisa. Satu amalan 3 niatan. Masya Allah pahalanya double. Seperti halnya kemarin. Puasa 3 hari dalam sebulan. Digabungkan dengan puasa Senin, Kamis, Senin. Double enggak pahalanya? Double enggak? Double. Mafhum? Sudah kami jelaskan puasa 3 hari dalam sebulan itu bisa di awal bulan, bisa di akhir bulan, bisa di pertengahan bulan. Beda dengan ayamul bid. Kalau ayamul bid itu memang 13, 14, 15. Jadi pahami, ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum puasa 3 hari dalam sebulan itu umum. Bisa awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Tapi kalau puasa ayyamul bid 13, 14, 15. Paham? Naam. Jadi antum ambil kaidah ya. Bolehnya barakallahu fi kalau jawazu al-jam' baina an-niyatain fa aktsar fi amalin wahid. Itu kaidahnya. Bolehnya menggabungkan barakallahu fiik antara 2 niatan atau lebih dalam satu amalan. Paham? Saya paham ya? Jawaz jama' baina niyatain fa aktsar fi amalin wahid. Bolehnya menggabungkan antara 2 niatan atau lebih dalam satu amalan. Jadi pahami ya? Jadi satu amalan tapi niatnya banyak. Selama itu sama, enggak ada larangan. Seperti sholat apa? Seperti barakallahu mandi Jumat dengan mandi janabah. Sama-sama wajib kan? Antum gabungkan enggak masalah. Paham ya? Antum gabungkan tidak masalah. Naam, seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzana wasakumullah, kita baca bab istihbabi rak'atain ba'dal wudu. Bab disunnahkannya 2 rakaat setelah wudu. Ini kita sekarang bahas seputar apa? Amalan-amalan sunnah. Barakallahu fiik, amalan-amalan sunnah. Itu salat-salat sunnah. Dipahami baik-baik. Disimak, yang enggak tahu artinya diartikan. Yang enggak tahu artinya diartikan. Barakallahu fiik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala li Bilal radhiyallahu anhu 'inda salatil fajr, "Ya Bilal, hadditsni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Kita baca dulu ya. Fa inni sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Qala ma 'amiltu 'amalan arja 'indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalliya, muttafaqun alaih. Disimak. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Bilal,
Ketika sholat fajr. Paham ya? Ketika sholat fajr. Ya Bilal, wahai Bilal, hadis nih, kabarkan kepadaku satu hadis. Bi'arja amalin, yang engkau mengamalkannya. Paham ya? Dengan amalan yang paling, istilahnya paling dimaksimalkan, gitu, amalan sunnah yang paling dimaksimalkan. Amil tahu yang kau amalkan dalam Islam ini. Bisa dipahami nih. Jadi Bilal ditanya, barakallahu fiik, oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal radhiyallahu anhu 'inda salatul fajr, ya Bilal, wahai Bilal, haditsni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, kabarkan kepadaku suatu amalan yang kau benar-benar melakukannya, yang kau amalkan dalam Islam ini. Fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Lihat ini. Sesungguhnya aku mendengar gesekan suara sandalmu, suara kedua sandalmu berada di hadapanku di surga. Masya Allah, lihat ini. Ini wahyu ya tentunya ya. Karena kan belum barakallahu fi, posisi ketika Rasulullah menjelaskan, bertanya kepada Bilal kan belum meninggal. Kok tahu kalau ada suara gesekan dan suara sandal? Tentunya dari mana ini sumbernya? Wahyu. Bisa dipahami ya? Karena Rasulullah juga manusia biasa, tidak mengetahui perkara gaib. Tapi kenapa bisa menyampaikan ini? Wahai Bilal, kabarkan kepadaku tentang amalan yang kau amalkan, yang paling kau barakallahu fik maksimalkan dalam engkau mengamalkan dalam Islam ini. Fa inni sami'tu dafana 'alaik, dikarenakan sesungguhnya aku mendengar gesekan suara kedua sandalmu baina yadayya fil jannah, di hadapanku di surga. Bayangkan itu. Qala, kemudian beliau berkata, ma amiltu amalan arja indi, aku tidaklah mengamalkan suatu amalan yang paling aku maksimalkan di sisiku, anni, melainkan lam atatahhar tahuran, melainkan sesungguhnya aku tidaklah bersuci dengan suatu, barakallahu fiik, tidaklah bersuci fi sa'atil lailin, baik malam hari au naharin, atau siang hari, illa, melainkan sallaitu bidzalika tuhur, melainkan aku salat dengan apa? Dengan kesucian tersebut, ma kutiba li an usalliya, dengan salat yang tidak diwajibkan untukku. Salat apa berarti namanya? Salat sunnah. Paham ya? Nah, jadi waktu itu barakallahu fiik, Rasulullah pun sempat mendengar, dalam artian diperdengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mendengar ada gesekan suara sandalnya siapa? Bilal ini. Paham ya? Nah, yang mana barakallahu fi, posisinya beliau masih hidup, belum meninggal. Terus dapat dari mana kabar seperti ini? Wahyu kan? Wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa rahasianya? Salat 2 rakaat, salat sunnah setelah wudu. Kata Bilal, barakallahu fi radhiyallahu anhu, tidaklah aku bersuci dengan suatu kesucian, barakallahu fi, pada malam hari atau siang hari, melainkan aku salat dengan keadaan suci tersebut, salat yang tidak diwajibkan untukku, salat sunnah maksudnya. Mafhum? Barakallahu fiik. Ini hukumnya sunnah ya. Kalau antum gabungkan dalam satu amalan pun boleh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah wudu, ya kan? 2 rakaat tahiyatul masjid digabungkan enggak masalah. Dapat pahala double, ya kan? Barakallahu fiik, seperti itu. Kemudian ad-daf, apa itu ad-daf ini maknanya? Sautun na'al, suara sandal. Wa harakatuhu al-ard, suara sandal dan gerakannya di atas tanah. Berarti gesekan gitu loh. Kan orang kalau pakai sandal biasanya kan itu kan kalau digesekkan dengan tanah kan ada suara, iya kan? Ada suara apa? Gesekan sandal kan? Nah itu. Masya Allah. Ternyata keutamaannya apa? Luar biasa. 2 rakaat setelah apa? Wudu. Nah, caranya kalau ingin mendapatkan pahala double, karena orang kadang kalau meniatkan khususan jarang sekali gitu loh. Ya kan, wudu selalu selesai. Dia wudu, setelah wudu salat 2 rakaat subuh misalkan, 2 rakaat sebelum subuh. Tapi dia enggak meniatkan untuk apa? Salat sunnah setelah wudu. Dapat pahalanya berapa? 1 kan? 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kalau dia meniatkan di awal, wah, anak gabung ini niatnya. Digabungkan niat 2 rakaat setelah wudu dengan 2 rakaat sebelum subuh. Double enggak pahalanya? Double. Mafhum? Digabung lagi 2 rakaat sebelum duduk tahiyatul masjid, double 3. Masya Allah. Bisa dipahami ya? Barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah, barakallahu fikum.
Kita ambil berikutnya. Tambah satu lagi yang pendek itu. Bab fadli yaumil jum'ah wal ightisal laha wat tabkir. Jangan sampai terbalik, bukan takbir tapi tabkir. Bab keutamaan hari Jumat dan mandi untuk Jumat tersebut dan tabkir. Tabkir itu berangkat segera. Tabkir itu berangkat segera. Jadi datang di awal, tabkir namanya. Kalau memungkinkan, paham ya? Karena kadang jaraknya jauh, tapi kalau diusahakan biasanya mampu, barakallahu fiik. Nah, ini termasuk keutamanya besar nanti ya. Akan disebutkan nanti 3 hadis, tapi kita ambil satu dulu. Kita ambil satu dulu, nanti keutamanya banyak sekali keutamaannya, barakallahu fiik. Seperti orang yang berkorban dengan onta, berkorban dengan sapi, berkorban dengan kambing, tergantung jam yang dia datang, awal atau pertengahan atau akhir. Mafhum? Nah, seperti itu. Kita baca dulu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diperhatikan, disimak ini. Qala, beliau berkata, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin, muttafaqun alaih. Artinya dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu? Farid Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan, dihafalkan ya. Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk riwayatnya banyak atau sedikit, Hizam? Abu Sa'id termasuk yang riwayatnya banyak atau sedikit pada hadisnya? Banyak. Hafal pantunnya? Bismillah. Hah? Wa anasun jabru wa anasun wal habru. Ayo. Naam, diulang-ulang itu ya, jangan keliru mengucapkannya. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudrinyi. Syahidnya ini, kal khudrinyi wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Nanti dihafalkan ya Sufyan. Ini pantunnya sering muncul Sufyan. Paham ya? Kumpulan para sahabat yang paling banyak apa? Periwayatan hadisnya, di antaranya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin, muttafaqun alaih. Mandi Jumat itu, mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah apa? Dewasa. Artikannya gitu. Nah, kalau diartikan letterlek, setiap orang yang sudah mimpi basah. Mimpi basah itu menunjukkan dia sudah dewasa, tanda dewasa. Mafhum? Jadi kalau masih anak kecil ya cuma dibimbing, diarahkan, diajak mandi, diajak persiapan. Tapi kalau sudah dewasa wajib. Sudah pahami ya? Nah, barakallahu fiik, jangan sampai keliru. Nah, di sini berarti ada keutamaan. Karena hari-hari yang lain enggak ada. Hari Senin, wala Selasa, wala Rabu, wala Kamis, wala Sabtu, wala Ahad, ya kan? Enggak ada kan pengkhususan mandi di sini. Tapi hari Jumat, na'am. Masya Allah. Di antaranya para ulama menyebutkan hari Jumat itu hari Id. Hari rayanya kaum muslimin dalam sepekan. Paham? Kalau hari raya kaum muslimin dalam setahun apa? Idul Adha sama Idul Fitr. Dalam sepekan ini apa namanya? Hari Jumat ini. Mafhum? Sehingga kalau antum di Arab sana, mungkin di Yaman atau di Arab Saudi itu kalau hari Jumat Masya Allah penampilannya rapi. Kemudian intinya kayak id-id yang lainnya. Karena memang itu para ulama telah menyebutkan bahwasanya apa? Nah, Jumat itu termasuk hari rayanya kaum muslimin dalam sepekan. Mafhum? Nah, barakallahu fiik, yang biasanya pakaiannya barakallahu fiik seadanya atau sederhana atau istilahnya pakaian-pakaian yang semula itu kurang rapi, hari Jumat rapi mereka. Rapi, bersih, wangi. Nah, karena meyakini tadi itu. Penjelasan para ulama bahwasanya dalam sepekan itu ada Id, ada hari raya dari kaum muslimin, yaitu hari Jumat. Mafhum? Naam. Kemudian mandi, tabkir, untuk yang tabkir
itu nanti ada hadis yang panjang. Nah, dan juga untuk mengenai barakallahu fiik yang wajibnya mandi sudah kita sebutkan, mengenai hari Jumat sudah kita lewati juga, bahwasanya hari ini enggak seperti hari yang lainnya. Karena hari yang lainnya tidak ada pengkhususan untuk apa? Pengkhususan untuk mandi atau perintah untuk mandi enggak ada. Tapi hari Jumat, na'am. Bagi yang sudah dewasa wajib mandi. Na'am. Kemudian untuk tabkirnya pada pertemuan yang akan datang kita akan baca agak panjang mudah dihafalkan mengenai siapa yang awal duluan masuk ke masjid. Paham ya? Mandi Jumat kemudian langsung apa? Langsung pergi ke masjid. Datang pertama maka seperti orang yang berkorban dengan unta sampai nanti paling terakhir. Sampai nanti yang paling terakhir seperti orang yang apa? Berkorban dengan telur nanti. Yang paling terakhir. Paham ya? Seperti itu, na'am. Insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.